Halo 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 halo, selamat malam teman-teman semua. Eee, kita Malam. kita malam 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 Mas David, halo halo Mas Ilham dan teman-teman. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kayaknya kita akan tunggu dulu ya 5 sampai 10 menit teman-teman ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join gitu. Iya bener yang kemarin ngisi, sekarang magang dulu jadi moderator. Entar kita lanjut teman-teman ya, sambil nunggu nunggu yang lain bergabung gitu ya, di jam 19.05 sampai 19.10, nunggu 5 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Terima kasih. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing ah la 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 ah la 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 ah la 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 la. Yes. Well, I don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I will own it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. Timing's everything, and this time there's plenty. I am balancing, careful and steady, reveling in energy that everyone's emitting. Well, I don't wanna wait no more. Oh, I wanna celebrate the whole world. I'm gonna make it mine. Oh, yes, I'm following your joy. I'm gonna make it mine because I am open. I'm gonna make it mine. That's why I will show it. I'm gonna make it all mine. Gonna make it mine. All mine. Yes, I'll make it all mine. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really
fire, my whole world shine. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Halo, 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 selamat malam teman-teman semua. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Halo, tes tes. Suara saya aman nggak ya teman-teman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, baik. Oke, halo, halo, halo semua. Baik, kita kita kayaknya udah mulai rame nih, kayak kita bisa mulai teman-teman ya. Halo, selamat malam, selamat datang teman-teman semua di webinar Accelerates dari serangkaian banyak ya yang sudah kita lakukan gitu webinar di bulan ini. Saya mau tahu dong, di sini ada teman-teman yang udah ikut lebih dari sekali nggak? Wih, halo, Kak Angga ini yang kemarin jadi pembicara bukan sih? Iya, iya benar. Kemarin saya ada jadi pembicara di sesi yang kemarin ya, yang sama sama Mas Ihsan. Kalau sekarang saya lagi jadi moderator magang, gantiin Mas Randi sama Mas Gemal lagi nggak bisa, teman-teman jadi moderator. Jadi izin saya Angga Saputra untuk bisa moderatorin webinar malam ini, teman-teman. Ada yang baru. Wah, ada yang pantun lagi nih, Mbak Risa nih, kemarin saya ingat banget nih. Yang pantun-pantun. Halo, halo semua. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah pernah join di kami, selamat datang kembali di webinar kita. Untuk yang baru teman-teman, selamat datang di webinar hari ini. Jadi topik hari ini tuh kita akan banyak ngejelasin terkait AI ya, generatif AI. Nanti akan dibawakan oleh Mas Rusnandi Fikri, dia AI lead dari Accurate Indonesia. Gitu teman-teman. Di sini untuk teman-teman yang baru bergabung gitu ya, teman-teman. Jadi webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Accelerates untuk goes to MSCB ya, batch 6 teman-teman. Jadi di sini saya boleh tahu nggak teman-teman, masih kuliah, pada masih kuliah kah, atau di semester akhir, semester berapa gitu teman-teman, boleh kasih tahu sebelum kita mulai ke materinya.
kuliah semester 3. Oh, pas tuh semester 3, semester 8, semester 1, maba hadir akhir semester, semester 7, semester 5. Nice, banyak ya. Berarti ini hampir semuanya banyak yang mahasiswa teman-teman ya. Kayak ini aku izin stop share dulu semester 5 maba semester 5. Nah, berhubung banyak yang banyak yang masih kuliah ya. Jadi aku coba izin ini dulu ceritain terkait Celerets Kampus Merdeka. Jadi Celerets di batch 6 ini kebetulan teman-teman kita ada ini ya, ada jadi mitra di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jadi mitra yang menyelenggarakan studi independen. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang eligible untuk mengikuti ini bisa banget untuk join gitu ke program kami. Kebetulan di sini teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman. Ini bisa terlihat ya. Jadi kalau teman-teman scan nanti akan direct langsung ke ke link mitra kita di MSIB. Jadi kebetulan Celerets kolaborasi dengan salah satu perusahaan Singapura ya, Tera AI, untuk bisa membawakan program-program yang banyak berkaitan dengan IT, tapi teman-teman tuh di sini nggak terbatas ya. Jadi teman-teman yang dari jurusan non IT pun itu bisa banget untuk join ke program kita. Jadi di sana ada 6 program yang teman-teman bisa lihat dari scan barcode ini. Saya coba kasih waktu untuk bisa scan, teman-teman nih ambil HP-nya terus scan di layar teman-teman. Ini untuk direct langsung ke profil mitra kita yang ada di MBKM. Lalu karena topik kita hari ini juga AI ya, Artificial Intelligence, yang nanti dibawakan sama Mas Rusnandi, itu teman-teman bisa langsung direct juga scan barcode di sini, itu untuk langsung teman-teman akses ke link AI, program AI kita yang ada di MSIB Sunda Independen ya teman-teman ya. Jadi ini untuk barcode yang teman-teman bisa scan ya, untuk bisa langsung masuk ke link AI program kita. Teman-teman boleh scan. Kalau untuk yang AI, di sini juga kita ada terkait data science gitu, teman-teman bisa scan juga untuk jadi beberapa program yang relate dengan AI itu saya bawakan juga ya di file ini untuk teman-teman bisa scan dan join gitu ya ke program kita. Ini data science, teman-teman. Terus selanjutnya ada data engineer. Nanti teman-teman juga bisa dapat file ini ya untuk teman-teman bisa scan gitu ya. Nah, ini untuk data engineer. Kita juga bawain di Celeres untuk program data engineer-nya. Nah, kalau sudah, nah ini teman-teman mungkin yang baru bergabung ya di webinar hari ini, teman-teman juga bisa join ke community kita, community Celeres School, untuk bisa diskusi gitu ya sama teman-teman lain di sini. Di sana juga ada saya dan teman-teman teknis yang mungkin bisa bareng kita ya diskusi terkait data ataupun perkembangan industri yang sangat 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 ini ya, sangat pesat ini ya di ranah AI. Itu kita bisa banget discuss di sana. Teman-teman bisa join melalui barcode ini atau link yang ada di layar ya teman-teman. Tapi kayaknya gampangnya lewat barcode ya untuk bisa masuk ke community kita di WhatsApp. Kalau sudah, kita lanjut. Nah ini kalau teman-teman mau berhubungan juga dengan sosial medianya Celerets, itu bisa banget teman-teman scan di Celerets ID itu untuk Instagram utama Celerets ya, dan ada juga Celerets School, salah satu bisnis unit Celerets yang teman-teman bisa scan di sebelah kanan gitu. Jadi teman-teman boleh banget gitu untuk follow akun sosial media kita buat tahu update-update kalau misalkan ada program-program ataupun webinar-webinar selanjutnya gitu. Oke, ini udah semua atau ada yang mau saya back? Kak, aku mau slide yang bagian DE dong. Itu saya kasih waktu, boleh deh. Aman ya, aman ya, aman ya. Nanti nanti mungkin teman-teman juga juga boleh apa namanya minta filenya untuk nanti teman-teman bisa akses langsung gitu. Oke, masih ya tuh pantun-pantun ya. Oke, sip. Kalau gitu kalau aman. Baik, oke teman-teman. Jadi mungkin
apa namanya, sebelum memulai saya coba sapa dulu ya. Di sini sudah bergabung juga pembicara hari ini teman-teman. Ada Mas Rusnandi. Ini admin boleh tolong di pin Mas Rusnandinya nggak? Di spotlight. Halo, halo Mas Ndi, halo Mas Rusnandi. Aman ya suara ya? Aman, 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 aman. Halo Mas Ndi. Ini boleh sapa-sapa Mas, teman-teman yang ada di Zoom untuk webinar hari ini. Selamat malam semua teman-teman. Dan mungkin nanti beberapa jam ke depan gitu ya kita akan diskusi terkait dengan AI itu. Thank you, thank you. Agak ini ya, Ndi. Agak apa namanya? Apa? Agak gemak suaranya. Agak putus-putus. Ini di saya yang putus-putus atau di Mas Ndi ya? Coba Ndi, lagi Ndi. Tes tes. Tes, tes, Masih. tes. Udah lumayan tapi masih putus-putus. Sini sih suara Mas Angga lancar sih ya. Aman ya? Di Sebentar, teman-teman suaranya Mas Ndi agak putus-putus gak? Atau aman? Oh aman ya? aman. Oh kayaknya di saya sih. Oke oke. Oke, oke baik teman-teman. Jadi Mas Rusnandi ini mungkin sedikit cerita ya. Abang Angga yang error. Ya maaf ya guys. Jadi mungkin perkenalan sedikit. Jadi Mas Rusnandi ini juga salah satu teman saya waktu itu dulu di kuliah. Kita satu jurusan ya. Apa teman-teman dan Mas Sandi ini memang mendalami field data scientist banget dan artificial intelligence gitu teman-teman. Jadi webinar kali ini tuh bisa banget teman-teman manfaatkan untuk menggali ilmu yang banyak dari Mas Sendi ini karena Mas Sendi ini jago banget di data science dan AI-nya. Jadi ntar teman-teman kalau kalau misal juga kalau teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah materi yang Mas Sendi lagi bawakan tuh boleh kan ya Mas Sendi ya? Ditulis saja Boleh, di boleh. kolom komentar nanti pas di sesi Q&A itu saya akan coba bantu bacakan gitu ke teman-teman. Gitu. Jadi mungkin Mas Sendi udah siap? Siap, siap. Oke, jadi karena Mas Sendi sudah siap, teman-teman, kita akan mulai sesi materinya. Silakan Mas Sendi, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar ya. Saya coba share screen dulu. Ini udah kelihatan full screen-nya belum? Udah kelihatan, udah kelihatan. Oke. Ya. Oke, saya langsung mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan pertama ke saya Red gitu ya, dan saya School, Mas Angga dan teman sekalian yang udah kasih kesempatan ya untuk kita diskus di hari ini. Nah, di sini kita mau sedikit diskus tentang genetik lain. Jadi mungkin teman-teman di sini, oh ya kalau sekarang nanti ada yang kurang-kurang, misalnya suaranya putus-putus atau ya, dan segala macam nanti boleh lagi di chat Di, ya. di saya putus-putus Nah, nih, Mas. eh, Nah, tuh agak robot-robot gitu, Mas Sendi. Suaranya. sekarang masih Agak dikit, tapi udah mendingan sih. oke. Coba kita lanjut dulu kali ya. Kalau misalkan kurang arah banget nanti boleh info lagi ya. Harusnya sih Siap, udah tadi. Nah, siap. oke kita lanjut dulu. Sekarang kan generatif AI itu lagi cukup keren gitu ya. Dimana sekarang emang paling meledaknya gitu ya, paling meledaknya itu ketika teman-teman juga mungkin banyak banget yang meledaki dan mungkin banyak banget juga yang pakai ChatGPT gitu ya. Itu salah satu generatif AI di bidang teks, tapi sebenarnya generatif AI itu masih banyak lagi di bidang-bidang lainnya atau mungkin di use case lain gitu ya. Nah, mungkin sedikit akan kita bahas di sini. Hmm.
Nah, ini perkenalan lagi sedikit ya. Tadi benar kata Mas Angga gitu ya. Saya kenal Mas Angga dari kuliah gitu ya. Dan memang background saya sama Mas Angga kenal di kuliah di background matematik gitu ya jurusannya. Kemudian saya lanjut di bidang computer science yang memang mendalami di bidang peminatannya data science dan engineering. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini saya sebagai AI lead di Accurate Indonesia namanya. Eh, Secara role pekerjaan juga masih tetap sama gitu ya. Masih berkecimpung di AI yang mengembangkan ya dalam tanda kutip kalau kita bergerak di bidang software as a service gitu ya. Kita mengembangkan produk-produk AI dan segala macam bahkan sampai analitiknya lah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk apa aja yang akan kita bahas? Untuk apa aja yang kita bahas di sini sebenarnya yang secara umum ada 5 gitu ya. Cuma nanti di dalamnya itu mungkin banyak gitu ya yang akan saya bahas. Yang pertama, saya mau bahas dulu tentang kenalin dulu nih ke teman-teman apa itu generatif AI. Kemudian yang kedua, kita juga bakal ngomongin apa aja sih komponen generatif AI yang biasanya dipakai gitu ya, yang harus ada. Terus yang ketiga, generatif AI di industri itu ada apa aja. Nah, 4 dan 5 ini sebenarnya udah di fokusnya lagi nih, generatif AI. Sekarang mungkin yang tren itu yang lebih kena untuk dibilang generatif AI itu, yaitu di data-data yang sebenarnya kita bilang structure gitu ya, yaitu di teks dan juga di gambar seperti itu. Nah, nanti seperti apa di dalamnya kita lihat satu. Nah, yang pertama dulu nih, kita understanding generative AI. Sebelum mengenal generative AI, atau terus mengenal dulu AI-nya dulu gitu kan sebenarnya. Nah, apa sih yang disebut dengan AI? Karena masih banyak yang keliru gitu ya, bisa saya bilang. AI itu sebenarnya pengertiannya apa sih? Karena banyak istilah yang sebenarnya agak-agak berdekatan, tapi sebenarnya mereka itu berbeda gitu ya. Contohnya kayak AI, machine learning, deep learning, generative AI gitu ya. Kemudian data science, itu kan seperti hal-hal yang sering disebutkan di satu pembicaraan, satu topik pembicaraan yang sama. Tapi sebenarnya pengertiannya berbeda. Nah, intinya kalau AI itu adalah suatu suatu kemampuan komputer yang bisa menirukan kemampuan manusia itu udah AI gitu ya. Mau itu cuma tulis kayak if else ya kalau kita coding gitu ya. If else aja tapi itu udah mengikuti kemampuan manusia. Apapun itu udah disebut dengan AI gitu. Cuma kan orang-orang sekarang itu mengenal AI atau bayangannya kan wah itu udah yang canggih-canggih banget kan gitu. Nah yang canggih-canggih bangetnya itu ya beda gitu. Ibaratnya kita bilang semua makanan itu semua yang pakai terigu gitu ya dan lain sebagainya itu kita bilang kue gitu ya. Kalau kita bilang kue itu kan ragamnya banyak. Nah tapi kue yang bagaimana gitu. Misalnya kita bilang kue bolu gitu ya. Nggak semua kue bolu, nggak semua kue kita bilang kue bolu gitu ya. Nggak sama dengan AI. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau AI tadi kan segala segala macam bentuk kemampuan komputer yang bisa menirukan kemampuan manusia itu udah AI. Sebenarnya apapun rules-nya, mau yang sederhana ataupun kompleks. Nah, kalau mau semakin kompleks, semakin canggih, berarti kan di dalamnya harus ada apa ya semacam kecerdasan yang lebih advance gitu ya yang kita bilang AI yang canggih-canggih sekarang. Nah itu pakainya machine learning gitu. Nah kemudian muncul kata-kata atau istilah deep learning dan juga generative AI dari mana? Jadi deep learning itu sebenarnya ada di dalam machine learning. Jadi kalau kita bilang sub bagiannya ya teman-teman bisa lihat gambar yang sudah ada. Jadi ruang lingkup yang paling besar itu AI. Kemudian di dalam AI ada machine learning, deep learning, dan generative AI. Nah, machine learning dan deep learning ini sebenarnya adalah bagian dari AI sebagai tools pembuat kecerdasan. Intinya seperti itu. Jadi kalau AI itu adalah bidangnya, yang membuat kecerdasan AI bisa sampai pinter banget itu ya machine learning dan deep learning. Nah, kenapa di sini posisinya deep learning ada di dalam machine learning? Karena machine learning itu luas, ada banyak metodenya. Nah, tapi ada satu metode di machine learning yang kita sebut dengan neural network atau jaringan syaraf ya, artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan.
itu yang merupakan cikal bakal dari deep learning. Jadi deep learning itu merupakan turunan dari neural network itu. Nah, berkembang lagi metode dan teknologi yang ada, akhirnya deep learning ini masuklah nanti ke dalam metode-metode yang lebih canggih lagi, sampai bisa menghasilkan generatif AI. Gitu. Nah, generatif AI sendiri, yang sudah dibilang generatif, itu adalah AI yang bisa menghasilkan suatu data lagi, kalau kita bilangnya data ya. Nah, data itu bisa berupa apa aja. Misalnya teks, ya generatif AI, berarti AI juga bisa mengenerate teks. Kalau misalkan kita bicara tentang gambar, generatif AI di gambar itu berarti AI yang bisa mengenerate atau menghasilkan gambar. Ini seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang mungkin ya, eh, kira-kira apa aja sih yang bisa yang harus ada gitu ya, komponen-komponen di dalam generatif AI gitu ya. Oke. Yang pertama adalah toolsnya gitu. Yang pertama adalah toolsnya. Eh, Tools yang bisa kita gunakan apa aja? Kalau di sekarang ya, ini saya juga ngomongin langsung di industri gitu ya. Kalau di industri sih biasanya kita ngoding, tools programmingnya itu pasti Python gitu. Walaupun mungkin kalau kita mau ya hal yang sederhana gitu ya, data science ataupun ya let's say iya oke lah gitu ya. Banyak yang bilang bisa Python bisa R juga. Cuma kalau saya kurang prefer untuk R gitu ya. R hal-hal yang berbau matematik itu pasti oke. Dia emang support, tapi lama-lama dengan hal-hal yang berbau IT sampai dengan generatif AI sekarang ini, itu dia nggak support. Itu yang support itu dan secara tools itu open source itu Python. Jadi udah pasti secara kalau teman-teman mau tahu juga ya skill apa yang dibutuhin untuk programming yang pertama pasti Python. Gitu ya. Tadi kan saya juga dengar tuh Mas Angga udah nanyain teman-teman ternyata ada yang udah semester 3, 4, ada yang udah semester akhir juga gitu kan. Nah nanti kan mungkin teman-teman ada yang ekspektasinya juga nanti akan terjun di industri juga kan pastinya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa mulai mempersiapkan skill-skill yang dibutuhkan dari apa yang kita diskusikan di sini. Yang pertama udah pasti Python gitu ya. Karena Python itu sampai dengan sekarang adalah eh, tools yang paling powerful untuk mensupport development AI. Nah, Python yang gambar di sebelah kiri. Oke. Kemudian di sebelahnya itu gambarnya TF. Ya. TF itu TensorFlow. TensorFlow merupakan salah satu library dari Python. Jadi untuk teman-teman yang mungkin background IT gitu ya, teman-teman kan mungkin banyak yang mungkin nggak cuma pakai Python tapi bisa banyak hal ya, tergantung kasusnya. Nah, biasanya kalau di dalam programming, ya, kita pasti juga itu banyak package, modul-modul ya. Nah ini kalau di Python package dan flow itu namanya library. Dan TensorFlow itu merupakan salah satu library sama dengan PyTorch. Nah, biasanya eh, di sekarang ini banyak orang memanfaatkan dua hal ini, TensorFlow dan juga PyTorch untuk mendevelop AI gitu ya. Karena dua hal ini lagi powerful nih sekarang untuk mau develop AI. Bedanya di mana? Biasanya kalau orang-orang riset ya itu banyak gunain PyTorch karena dia fleksibel. Ini kebanyakan, ini nggak selalu tapi kebanyakan pendapat ya, kebanyakan pendapat seperti itu. Tapi kalau orang industri banyak yang gunain TensorFlow. Kenapa? Karena TensorFlow itu secara processing di komputer kita itu dia lebih low level. Jadi performanya lebih cepat gitu. Walaupun tergantung pada kasus yang diuji juga ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan TensorFlow itu codingnya itu jalannya cepat ketimbang PyTorch. Tapi kalau PyTorch teman-teman kita ngomongnya kalau dari arsitektur deep learning gitu ya, teman-teman membongkar segala macamnya. Ya, situnya lebih fleksibel PyTorch. Makanya saya bilang eh, basically PyTorch itu banyak digunakan untuk riset gitu ya, karena bisa bongkar ini tuh. Tapi kalau buat production dan segala macam banyak orang pakainya TensorFlow karena orang nyari cepat kan, yang sesuatunya lebih cepat gitu. Oke. Terus yang di bawahnya yang gambar burung tuh ya, ada yang namanya LangChain sekarang. Ini lagi hype juga nih, LangChain. Kemudian di sebelahnya ada gambar OpenAI kan ya. Dan di sebelahnya lagi ada yang emoticon ini namanya Hugging Face. Nah, tiga hal ini kalau teman-teman monitoring terus gitu ya, prototin terus.
perkembangan chatbot sekarang gitu ya, atau generatif AI di bidang NLP, tiga hal ini lagi nge-trend banget nih. Yang LangChain, OpenAI, sama Deepface. Karena dengan tiga hal ini kita bisa berbuat banyak yang terhadap industri AI generatif NLP sekarang. Gitu. Jadi kayak kita bisa bahkan untuk membuat chatbot sendiri. Bertemakan misalnya Accelerate School gitu ya. Jadi kita kasih nih materi-materi komputernya nih si AI, kita kasih materi-materi tentang Accelerate School. Ntar kalau kita udah buatin channelnya, oh jadi nih model chatbotnya masuk di pertanyaan di situ, misalnya apa itu Accelerate School, misalnya gitu. Apa aja sih program Accelerate School, nanti dia bisa jawab kayak gitu. Nah, komponen-komponennya yang utama salah satunya ini LangChain, OpenAI, sama si Hugging Face. LangChain itu modul di Python juga. OpenAI itu lebih ke ini ya, kalau teman-teman adopt modelnya ChatGPT, itu teman-teman bisa subscribe akunnya Open gitu ya. Tapi ini jatuhnya bukan open source, karena ini berbayar. Nah, kalau Hugging Face itu juga salah satu. Dia sebenarnya berangkat dari community sih. Berangkat dari community, lama-lama dia menjadi, teman-teman buka aja buat, namanya Hugging Face, di situ udah banyak banget model-model eh, generatif AI yang di post di sana, bahkan banyak juga yang gratis gitu. Oke, dan sekarang kita overview generatif model dulu. Gitu. Jadi ini kan komponen, kita ngomongin komponen yang harus ada di generatif AI. Tadi yang pertama trace. Yang kedua modelnya itu sendiri tentunya. Kita overview bagaimana model itu bisa di-generate. Pertama, definisi dari generatif model adalah model yang memang capable untuk men-generate new data. Gitu kan. Yang seperti tadi yang saya bilang, intinya generatif AI adalah model yang bisa men-generate new data. Tergantung kita konteksnya apa. Kalau konteksnya teks, ya dia bisa generate teks. Ya, entah itu generate jawaban, generate summarize, ya, kesimpulan, dan lain sebagainya. Itu terserah tergantung kasusnya. Kalau di gambar, nanti sudah ada contohnya di belakang. Jadi bisa generate gambar kan. Nah, tipenya apa aja? Pertama ada GAN nih. GAN ini sebenarnya dari ChatGPT belum booming sampai sekarang sih, sebenarnya nggak ada GAN gitu ya. Generative Adversarial Network. Nah, itu GAN itu sebenarnya memang dimanfaatkan untuk menjadi ruang data. Kalau teman-teman tahu beberapa teknik, mungkin di sini ada juga beberapa yang udah pengalaman gitu ya. Kalau kita punya data teknik, kita kekurangan data nih, gitu ya. Kita kekurangan data, itu kita bisa generate data baru. Tapi kan kalau Excel kita ngomongnya angka-angka aja. Kita bisa lah mengenerate data baru di angka. Dari angka-angka tersebut, banyak metodenya. Tapi kalau gambar gimana caranya? Kalau kita kekurangan data, gitu kan. Kalau data kita nggak bisa. Nah, udah banyak orang yang menggunakan GAN ini, Generative Adversarial Network, untuk generate data. Jadi kita punya data yang cukup untuk membuat model. Intinya seperti itu. Kemudian ada variational autoencoder. Ya, memang segala jenis autoencode itu memang digunakan untuk ini fokus on forming latent variable distribution. Jadi dia fokus di dalam membentuk suatu latent variable itu variabel tersembunyi gitu ya. Distribusi dari variabel tersembunyi yang ada. Di awal perkenalannya sih ya, kita booming-boomingnya untuk encoder itu digunakan sebelum zamannya ChatGPT sekarang ya. Itu banyak digunakan di gambar. Salah satunya misalnya kita punya gambar, kita mau klasifikasi nih, yang mana gambar mobil, motor, dan pejalan kaki gitu misalnya. CCTV di jalan gitu ya. Nah, autoencoder itu di awal penggunaannya, salah satunya bisa menentukan apakah gambar ini layak kita gunakan untuk jadi data training atau enggak gitu ya. Jadi nanti masukin ke autoencoder, ntar keluarannya jadi gambar mobil lagi apa enggak nih gitu. Kalau jadi hancur gambarnya gitu ya, itu berarti gambarnya buat representan. Tapi kalau masih berbentuk mobil tapi cuma ngeblur gitu ya, nah itu udah bagus berarti gambarnya juga representatif. Terus yang ketiga, nah ini juga nih yang menjadi cikal bakal gitu ya. Ada yang namanya transformer disebutnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin film, transformer itu kan yang membuat robot gitu ya. Nah sebenarnya di sini di dunia generatif AI, kita juga mengenal istilahnya namanya transformers. Tapi bukan robot-robot itu. Transformers di sini adalah sebuah model NLP yang dikembangkan awalnya itu kalau nggak salah dari Google. Teman-teman cari aja, itu ada paper ilmiahnya, paper akademisnya sendiri gitu ya. Teman-teman cari aja nama judul papernya
attention is all you need gitu. Nah, itu jika total bagusnya NLP sampai dengan sekarang karena dia tuh bisa mengangkat konteks yang kita tuju gitu ya. Nanti kita sedikit jelasin di belakang. Nah, yang ketiga komponen yang kita perlukan adalah training dan inference. Nah, teman-teman harus tahu juga di sini training data untuk generatif AI itu masih terhitung cukup kompleks gitu ya. Bahkan kalau yang open source aja kita pakai Google Colab gitu ya, coding di Python itu kebanyakan kita harus ambil atau tuker gitu ya, tuker prosesornya itu pakai GPU gitu. Walaupun agak terbatas gitu ya kalau Google Colab itu, tapi masih tetap gratis. Nah, kalau di skala industri ya brandingnya tentunya harus yang capable gitu ya, mesin dan segala macamnya harus ada GPU itu juga sendiri. Dan inference-nya itu harus yang capable juga gitu ya. Jadi inference-nya itu juga nggak bisa tuh kita misalnya bikin chatbots, tapi cuma bisa dipakai 2 orang gitu kan. Sedangkan yang mau nanya ke produk kita tuh banyak gitu. Jadi harus capable di situ juga. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya komponen training and inference ini. Nah, teknologi yang support ya, yang harus support yang tadi saya bilang GPU. GPU itu kalau teman-teman di laptopnya ada kayak Nvidia RTX berapa gitu kan untuk teman misalnya sering nge-gaming gitu ya. Nah itu termasuk GPU. Tapi kalau teman-teman gamers mungkin pakai itu untuk visual ya, visualnya. Kalau kita di AI dan data science gitu ya, pakai itu untuk coding, untuk training data gitu. Kemudian ada yang namanya TPU. TPU itu teman-teman juga bisa lihat di Google Colab, teman bisa ubah runtime-nya, processing. Selain pakai GPU, ini juga bisa diubah jadi TPU. Nah, TPU itu apa? Kalau GPU kan sebenarnya dikhususkan untuk grafika tadinya. Cuma anak-anak data, anak-anak itu dipakai buat training. Nah, tapi kalau TPU itu memang dikembangkan khusus untuk tensor processing unit. Tensor itu apa? Jadi kalau misalkan di komputer, ngolah data, teks, dan segala macamnya apa bentuk ini jadi memory. Nah, sebenarnya apa itu disusun dalam sebuah matriks, gitu ya, ataupun vektor. Nah, kumpulan dari sebuah matriks atau vektor itu secara kasar ya, kumpulan dari matriks atau vektor itu bisa kita sebut dengan tensor, gitu ya. Jadi tensor itu ya kumpulan matriks dan vektor, gitulah istilahnya. Nah, itu yang diolah sama komputer dan CPU itu merupakan prosesing khusus untuk itu. Gitu. Terus yang ketiga, efficiency inference engine yang tadi saya bilang. Gimana caranya teman-teman harus support juga inference engine yaitu misalnya kayak kita mau buat jadwal untuk produk secara school lah gitu ya. Nah, di belakang itu teman-teman pakai model apa? Nah, modelnya itu harus siap untuk dipakai misalnya engine jadwal itu untuk misalnya 100 orang secara bersamaan gitu. Kecepatan jawabnya seberapa cepat dan segala macam itu yang harus kita pikirkan untuk menjadi efisien service engine. Nah, yang keempat adalah edge computing. Edge computing itu biasanya performa computing ya baik di local device ataupun di cloud gitu ya. Nah, tapi yang sudah high level lah bisa dibilang gitu. Nah, terus lanjut ke generative AI di industri ya. Nah, sekarang generative AI di industri ada apa aja sih? Untuk pembahasan kali ini, saya batasinnya sih di 2 hal ya, ini topik yaitu NLP dan juga computer vision aja seperti gitu ya. Nah, di AI dan juga computer vision. Di NLP sendiri, sorry NLP, di NLP sendiri itu ada chatbot yang pertama pasti mungkin banyak yang pakai ChatGPT gitu ya. Yang kedua summarization. Summarization itu kayak kita punya artikel atau apa itu teks yang panjang. Terus kita minta komputer untuk buatin ringkasan atau rangkuman tentang teks ini gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian text classification. Text classification ini banyak hal sebenarnya. Kayak kita memprediksi atau mengklasifikasi teks berdasarkan particulars. Saat satu misalnya sentiment analysis lah, bisa di classification. Kita review, kita mau buat klasifikasi review produk gitu ya. Ada orang banyak review dan kita kelompokin itu positif, negatif, netral gitu ya. Dan segala macam itu bisa entity recognition ya. Entity recognition itu misalnya kayak saya makan apel gitu ya. Paling di sini dia nanti bisa recognize bahwa ini yang berubah atau saya
membawa laptop Apple gitu ya. Nah, Apple yang kedua ini, laptop Apple ini dia request bahwa Apple yang itu adalah Apple merek dari elektronik, misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya entity recognition. Terus yang terakhir mungkin translation, teman-teman udah familiar ya pasti ya. Eh, udah banyak juga pasti yang mungkin yaitu Google Translate gitu ya. Itu beberapa hal dengan ini nanti. Kalau Google Translation, yang pertama ada image synthesis. Ya, image synthesis itu ya intinya apapun yang kita generate image itu namanya image synthesis, gambar buatan. Terus yang kedua image to image translation. Jadi ada gambar, terus kita ubah menjadi gambar baru berdasarkan konteks yang boleh kita berikan. Gitu. Karena tidak baik. Kemudian image in painting itu ya semacam nge-refine gambar yang tadinya blur itu dipertajam atau mungkin ada bagian-bagian yang incomplete tadinya ya, itu dilengkapi gitu ya. Terus yang keempat virtual translation kayaknya ini sudah pernah dipakai gitu ya. Kalau saya nggak tahu kalau untuk di Indonesia ada apa enggak, tapi kalau di luar sih udah nggak ada gitu ya. Mereka malah saya juga kurang update, ada banyak gitu. Jadi kalau teman-teman di luar sudah ada pilihan, saya kan punya aplikasi jual beli baju gitu ya, fashion dan segala macam. Nah teman-teman bisa coba mensimulasikan itu yang mengambil gambar teman-teman sendiri, foto dan segala macam. eh, yang nanti pilih baju mana gitu ya. Nah itu nanti akan di try on tiga menit secara fashion kayak gitu. Nah kemudian ketika teman-teman udah tahu komponen apa aja yang perlukan gitu ya, teman-teman juga bisa nih menerka-nerka kira-kira kalau job di industri itu seperti apa aja sih gitu ya kan ada di industri sekarang. Kalau kita menguasai AI atau khususnya dengan AI, pertama AI engineer. AI engineer ini eh, adalah orang yang lebih ke membuat model AI-nya gitu ya. Kan udah ada ChatGPT Kak. Kenapa kita perlu ambil atau minta buat baru lagi? Eh, karena pada di industri sekarang ini kasusnya tidak seperti itu gitu ya. Kalau GPT kan general, contoh chatbot aja gitu ya. Tapi kalau kita mau buat chatbot khusus untuk produk kita gitu ya, let's say Red School gitu ya tadi ya. Nah, kita harus punya eh, apa ya? Kita harus punya ini juga. Kita harus punya konteks yang kita berikan kepada chatbot kita yaitu bisa Red School aja. Jadi kalau orang nanya untuk yang lain-lainnya itu nggak boleh atau nggak akan dijawab seperti itu. Nah, AI engineer itu juga termasuk kadang-kadang ya namanya AI engineer. Atau bisa juga namanya lain tapi berkaitan juga dengan AI. Contohnya data scientist gitu ya. Nah, di data scientist ini eh, saya beberapa kali gitu ya ada pekerjaan gitu ya role job mulai dari ya, sekarang AI lihat sebelumnya mungkin data scientist dan lain sebagainya gitu ya. Itu semuanya berkaitan juga dengan AI gitu karena AI itu sebenarnya salah satu support kita gitu ya untuk di dalam bisnis kita punya problem dan disolusikan dengan AI jadi mau apapun role kita tetap bisa kena dengan apa yang kita sebut dengan AI sekarang gitu jadi teman-teman harus menguasai juga nih gitu ya hal-hal yang berbau dengan AI. Terus yang kedua mungkin ini memang sedikit saya bahas juga gitu ya karena mungkin sekarang lagi banyak juga dan lagi naik juga nih lagi naik daun yang namanya prompt engineering. Nah, yang disebut dengan prompt itu sebenarnya apa sih? Contoh, ini kan memang terkenal atau lagi naik daun ketika ChatGPT gitu ya, popularitasnya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, teman-teman juga pasti udah pernah diverifikasi. Kita kan menginput sesuatu ya, input suatu teks ke ChatGPT yang nanti dia akan jawab. Tapi, kalau kita melakukan pertanyaan yang sama dengan treatment, kita bilangnya treatment yang berbeda, itu bisa jadi jawabannya bisa lebih bagus kan, atau bisa lebih jelek kan. Nah, itu yang dicoba di prompt engineer semua. Input yang kita masukkan itu sebenarnya disebut dengan prompt. Nah, engineer di sini itu adalah orang. Jadi orang yang melakukan dalam tanda kutip gitu ya, riset riset terhadap input yang kita masukkan ke dalam satu teks chatbot gitu. Contohnya gini, saya mau nanya program apa aja sih yang eh, apa ya ditawarkan oleh seller school, misalnya gitu ya. Nah, tapi pertamanya saya kasih konteks gitu ya sebelumnya itu si chatbot saya kasih konteks kamu adalah pertama ya kamu adalah eh,
customer service dari Salary School gitu. Tapi yang kedua, saya nge-prompt lagi nih, masukin pertanyaannya sama, tapi saya kasih teks, kamu adalah customer service yang ramah, gunakan bahasa yang formal, gunakan bahasa Indonesia, dan juga gunakan emoticon kalau perlu, misalnya gitu. Dan kemungkinan, ya, prompt yang kedua yang akan menghasilkan jawaban yang lebih interaktif, jawaban yang lebih komprehensif, dan juga lebih, apa ya, persuasif gitu ya, lebih mengajak gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh prompt engineer. Gitu. Jadi dia coba-coba hal seperti ini, yang gimana caranya dia bisa berinteraksi dengan lebih bagus, atau setidaknya berinteraksi dengan lebih mendekati apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini. Oh, itu lagi naik daun juga tuh kalau job seperti itu. Nah, kita masuk ke generatif AI yang ada sekarang ini gitu ya. Generatif AI yang ada sekarang ini. Pertama kita bahas dulu tentang tadi kan ada dua ya. Pertama tentang computer vision, yang kedua tentang NLP. Nah, pertama tentang computer vision dulu nih. Kita tentang computer vision dulu. Kalau kita lihat di sini, bentar, saya lihat hari saya live. Oke, belum ada ya. Lanjut dulu. Pertama, generatif AI di computer vision atau image data. Tapi kan sebenarnya computer vision ada yang video juga, Kak. Iya benar. Tapi untuk harus paham juga bahwa video itu sebenarnya adalah gambar yang bergerak. Jadinya kalau video kita bongkar itu adalah istilahnya indeks semua gitu ya. Jadi sebenarnya processing gambar dan juga processing video itu sebenarnya sama gitu. Cuma ada sedikit treatment yang berbeda. Jadi kalau gambar kan cuma satu gambar. Itu kalau video, kalau kita pecah jadi 1.000 gambar, ya udah kita berarti mengolah 1.000 gambar tersebut kayak gitu. Terus dijadiin satu lagi jadi video kayak gitu. Tapi pada prinsipnya secara AI-nya, model dan segala macam itu sama. Nah, generatif AI di bidang computer vision ini itu ada apa aja gitu ya. Itu ada banyak hal yang nanti di setelah ini ada beberapa contohnya ini. Teman-teman perlu tahu dulu sih. Setidaknya si computer vision ini itu sebenarnya ngomongin tentang apa sih gitu ya. Nah, generatif AI di computer vision ya berarti teman-teman menggunakan generatif model untuk meng-create atau generate ya untuk menghasilkan sebuah visual data yang baru. Dalam hal ini adalah gambar, gitu kan. Nah, eh, di sini juga bisa kita bilang bahwa makin ke sini ya, makin ke sini kalau di bidang gambar, si generatif AI udah mulai nih ke arah biar bisa kita arahkan ke arah seni sebenarnya. Gitu. Teman-teman cari aja di Hugging Face gitu ya, di Hugging Face cari aja yang namanya model yang tipenya adalah text to image generation. Jadi kita input text misalnya, buatkan saya gambar pemandangan alam dengan gaya abstrak kayak gitu. Nah itu udah bisa sekarang text to image generation. Nah itu salah satu generatif AI juga gitu ya. Dan itu sebenarnya gabungan sih ya menurut saya, gabungan antara si NLP dan juga computer vision gitu ya. NLP-nya di mana? NLP-nya adalah di input yang kita masukkan. Komputer harus ngerti maksudnya apa. Nah, yang ditranslatekan oleh komputer sebagai gambar. Nah, itu butuh image data processing gitu ya. Nah, di sini computer vision ya berperan di dalam hal itu gitu. Nah, maksud saya di sini generatif AI udah bisa masuk ke arah sana juga. Dan ini bukan berarti generatif AI itu menghilangkan suatu pekerjaan orang. Enggak. Oh, ntar pekerjaan seniman hilang dong. Enggak juga. Oh, ntar pekerjaan desainer hilang dong. Kalau kita bisa gambar baju apa segala macam yang bagus-bagus ini. Enggak juga. Jadikanlah, ya kalau sekarang ini kan mungkin banyak juga yang ketakutan antara semakin majunya AI, apakah akan semakin banyak menghilangkan pekerjaan orang. Untuk saya sih enggak. Jadikanlah hal ini sebagai panggilan pekerjaan orang sebagai support ya support tools untuk pekerjaan orang tersebut di bidangnya masing-masing. Contoh tadi misalnya kayak seniman mau gambar sesuatu, ya dia bisa aja pakai model AI dulu gitu. Untuk dapat apa? Dapat gambaran sketsa yang bagus minimal kayak gitu. Sampai juga dengan let's say kita desainer gitu. Kayak, eh, kalau saya dengar, tapi belum saya riset gitu.
saya dengar-dengar juga sekarang udah mulai banyak bahwa eh, untuk desainer-desainer yang memang melek AI gitu ya, ini udah mereka udah mulai menerapkan AI untuk mendapatkan sketsa atau gambaran eh, fashion yang bagus gitu ya, yang untuk nantinya mereka kembangkan lebih lanjut sesuai dengan kreativiti mereka seperti itu. Nah, lanjut untuk computer vision sendiri, ya, kalau kita ngomongin generatif AI, dia tuh punya journey, atau kita bisa bilang history lah, gitu, perjalanan lah. Dia selama ini tuh perkembangannya seperti apa. Sama di 2014 nih, kalau kita ngomongin tentang generatifnya aja ya. Tapi kalau computer visionnya sendiri itu jauh sendiri. Kalau kita ngomongin generatif, itu dimulai dari 2014 pakai sendiri. Ketika GAN itu diperkenalkan, kayak tadi generatif adversarial network, itu adalah cikal bakal pertama di mana kita bisa generate sebuah gambar baru pure dari komputer tanpa tanpa ada campur tangan manusia. Campur tangan manusianya ya coding gitu, yang coding dan kasih data train yang ada sebenarnya. Tapi gimana cara dia merealistiskan gambar yang ada, nah itu udah pure komputer. Terus di 2015 sampai 2016 Google riset-riset lagi ya, ngeluarin lah yang namanya Deep Dream gitu ya. Nah kemudian lanjut lagi ada yang namanya Fix to Fix and Cycle GAN. Nah ini sebenarnya masih dalam ranah si GAN itu sendiri ya. Jadi GAN terus ada turunan-turunan yang seperti itu. Turunan-turunan model. Nah lanjut sampai dengan balik lagi nih di tahun-tahun terbaru. Sorry, di tahun-tahun terbaru itu ini 2020 dan seterusnya. Teman-teman udah bisa lihat di sini tidak nggak ada nama GAN lagi. Gitu ya. Udah mulai beralih ke yang namanya Vision Transformer. Itu dari Vin gitu ya. Nah, enggak, Vision Transformer ini memang kayak zaman dulu gitu ya, zamannya deep learning gitu. Jadi ketika machine learning dulu ngetrend, tapi ketika machine learning ngetrend, ada suatu problem lagi nih, problem data unstructured, yaitu image dan juga teks dan juga audio dan segala macamnya itu gitu ya, yang lebih sulit lagi gitu ya, nggak semua bisa diselesaikan oleh machine learning. Makanya orang riset-riset lagi timbullah deep learning. Nah, deep learning makin lama nih, kita mau membagi generatif AI dan segala macam, riset-riset lagi, lahirlah sebuah metode yang namanya transform. Gitu. Jadi transformer ini kayak deep learning zaman dulu nih. Dia adalah sebenarnya sebuah apa ya? Bisa dibilang framework, bisa dibilang metode juga sebenarnya. Sebuah metode yang memang fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk apa aja. Jadi berarti kan untuk data table bisa, data teks bisa, gambar bisa, audio bisa. Gitu. Transformer ini adalah metode yang berbeda. Tapi ini juga nggak kalah fleksibelnya dari deep learning. Kayak gitu. Nah, dan ini nanti teman-teman sekarang lihat di computer vision. Nanti di teks atau NLP juga pakai si transform ini. Karena memang dia saat ini adalah metode yang sangat bagus ya, yang bisa apa ya, yang bisa mengolah dan mensolusikan data-data tersebut baik gambar maupun teks. Nah, ini kita ngomonginnya computer vision. Ini contohnya. Pertama di nostalgia. Jadi generatif AI sekarang, jadi kalau kita bikin foto, gitu, foto kenang-kenangan, yang mungkin ya di foto ini nggak semua orang itu masih ada gitu ya, masih ada sampai dengan sekarang gitu. Tapi kita bisa membuat suatu generate sesuatu dari sini, gitu ya, membuat suatu realisme dari sini, ya, dari gambar yang ada, gitu. Makanya namanya di nostalgia. Jadi let's say si orang ini, si bapak-bapak ini udah nggak ada. Tapi kita mau bernostalgia tentang sosoknya dia, ya. Kalau kita lihat gak sejauh ini fotonya foto aja gitu. Dia nggak bisa bergerak, kita nggak tahu ekspresi dia ketika mungkin ya kalau di sini kita lihat lirik kanan, lirik kiri gitu ya dan segala macamnya, kita nggak tahu ekspresinya dia. Tapi dengan generatif AI sekarang bisa kita ekspresikan seperti itu gitu ya, dan ini udah cukup realistis kan gitu ya. Ini ketika gambarnya bergerak seperti ini udah komputer ya gitu ya. Nah ini di plus ya, teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Karena di sini saya mungkin lebih mengenalkan dulu kepada teman-teman. Nah nanti dalam ini sebenarnya banyak lagi metode gitu ya, lebih kompleks lagi untuk dipelajari. Terus yang kedua, image skin painting yang tadi saya bilang, ini seperti refining gambar lah gitu ya. Kalau ada yang incomplete kayak gini nih, foto gitu. Kalau kita punya foto
tapi ada pondok atau korup gitu ya gambarnya, jadi nggak lengkap seperti ini. Nah sekarang udah bisa diperbaiki sama AI gitu. Terus misalnya kita mau nge-crop nih, ada 2 jerapah sebut. Tapi kita mau nge-crop satu dan menghasilkan gambar 1 jerapah aja tapi nggak kelihatan di crop gitu ya. Nah ini udah bisa dibawa gitu. Nah terus gambar-gambar kalau mungkin yang di bawah-bawahnya nih ya, kayak misalnya gambarnya agak gegur atau ini kayak gini nih, gambar hitam putih ini cowok, itu kayak gambar agak udah sobek-sobek tapi bisa mungkin lagi kan. Nah ini bisa diperbaiki juga kan segala macam. Gambar hitam putih dikasih warna itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak cuma kalau SEO ini kan kalau kita yang kita tahu ya image processing. Nah, image processing itu adalah segala teknik untuk mengolah gambar kan ya. Nah, di image processing itu yang kita tahu ada gambar berwarna diubah jadi grayscale atau diubah jadi hitam putih gitu ya. Tapi gimana caranya kalau kita kita balikin jadi warna gitu. Nah, ini sekarang di generatif AI bisa lebih bagus ya, lebih bagus lagi untuk merubah hal tersebut. Atau yang ketiga, image to image translation. Image to image translation ini, jadi kayak kita punya image, tapi nanti kita mau jadikan sebuah image baru sesuai yang kita inginkan. Contohnya yang atas nih, ini gambar gitu ya di jalan kan, tapi cuacanya lagi musim salju. Mau kita ubah ke musim panas gitu. Nah, ini udah bisa kayak AI gitu ya, pakai generatif AI. Terus sebelah kiri di musim kemarau jalanan kering, tapi kita mau ubah kayak seolah-olah dia habis hujan. Itu juga bisa gitu ya. Nah, itu sedikit tentang generatif AI di computer vision. Sekarang kita lanjut di NLP gitu ya. Nah, mungkin ini subtopik yang terakhir lah bisa dibilang. Selain di computer vision, generatif AI sekarang terkenal juga di bidang NLP. Balik lagi saya ngomong lagi yang memang saat ini eh, lagi terkenal kenalnya gitu ya, itu ChatGPT. Nah, ChatGPT itu adalah generatif AI di bidang NLP. Nah, sama ini ada journey-nya juga. Jadi kenapa si transformer itu bagus sih? Teman-teman bisa lihat di journey-nya. Oke, teman-teman bisa lihat di journey-nya. Pertama, di 2010 masih ngomongin tentang translation, ya translate translate bahasa. Tapi di 2010 udah hampir perfect lah gitu di beberapa bahasa gitu ya. Nah, makin lama sampai dengan saat ini itu ngomonginnya bukan lagi teks kita masukin jadi apa gitu ya, tapi komputer ya seolah-olah ya seolah-olah saat ini komputer tuh udah bisa memahami seperti manusia apa yang kita omongin. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena pertama kalau kita buat generatif AI di bidang NLP, ya gimana caranya? Pertama kita punya data Malaysia, kita processing, ya ini mungkin sama lah kayak machine learning hampir mirip gitu ya. Kita training jadi model ya, mau dioptimisasi dan lain sebagainya bebas. Tapi di sini bedanya adalah kalau machine learning mungkin prediksi gitu ya. Nah kalau di sini adalah content generator, terus baru di evaluate. Nah sebenarnya apa sih yang mendrive gitu ya bagusnya generator AI di bidang NLP hari ini? Nah teman-teman mulai coba cari-cari dan dalami yang pertama yang namanya LLM, Large Language Model gitu ya. Terus yang kedua transformer itu ya, transformer method ya. Dan juga arsitekturnya seperti apa. Nah, kenapa dia bisa bagus? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi transformer itu kalau dulu teks itu diubah jadi angka gitu kan. Tapi dia diubah jadi angkanya ya serta merta aja gitu ya. Walaupun memang ada beberapa metode yang berkembang. Tapi kalau sekarang si transformer ini ya metode transformer dia itu udah bisa tahu intinya nih kalau teman-teman lihat di sini. Dia udah bisa tahu konteks yang kita omongin di dalam kalimat kita. Ini contohnya ada 2 kalimat. Python is my favorite programming language. Terus yang kedua, Giga win by Python. Ini kan dua kalimat yang berbeda ya. Satu, Python adalah bahasa pemrograman favorit saya. Yang kedua adalah dia digigit Python. Nah, tapi kalau metode yang dulu dia nggak tahu konteksnya. Python yang di sini akan dianggap sama dengan Python yang di kalimat kedua. Tapi kalau transfer berbeda. Python yang di sini akan dianggap berbeda dengan Python yang di kalimat kedua. Dan dia bahkan bisa tahu Python yang kalimat pertama itu ini garis yang tebal ini hubungannya dengan frontend.
Dan di kalimat kedua, Python-nya ini berhubungan dengan kata-kata bin atau kata-kata mungkin ini. Yang artinya kalau kita terjemahkan di pemikiran manusia, Python yang ini programming. Kalau yang ini Python hewan gitu ya, atau makhluk hidup, karena dia bisa bikin. Kayak gitu. Nah, bagusnya metode transformer dia udah bisa membedakan atau mendapatkan konteks seperti itu. Makanya NLP sekarang udah cukup bagus dengan metode tersebut. Nah, aplikasinya di mana? Pertama chatbot jelas, ChatGPT tersebut sangat sendiri. Kedua summarization yang tadi saya bilang, classification dan juga translation. Nah, challenge-nya apa? Pertama, training datanya itu, ini saya rangkum-rangkum aja ya. Sekilas aja tentang hal-hal challenge dan application ini. Pertama, data yang kita masukin, kebanyakan itu kita belum tahu itu udah benar atau belum. Jadi bisa bias ya gitu. Caranya gimana ya? Kita harus cek dulu manual data saya. Yang kedua, ada potensial misuse. Jadi ada potensi untuk bisa gitu ya. Jadi apa ya? Bisa jadi hoax gitu ya. Misinformation, teks yang spam dan lain sebagainya atau di fake content kayak gitu. Terus yang kedua yang signifikannya adalah kalau ini kan di bidang penggunaannya. Kalau yang kedua di sini yang slide selanjutnya ini di bidang teknisnya. Pertama kompleksitas dari training modalnya itu cukup besar. Jadi teman-teman harus punya computational resource yang cukup tinggi gitu ya. Terus yang kedua memastikan keragaman outputnya. Karena kadang-kadang misalnya saya nanya, apa sih accelerate skill? Gitu. Orang nanya bisa berulang-ulang, kadang-kadang ya itu aja. Gitu. Kadang-kadang kita pengen jawabannya variatif ya, gitu ya. Tetap menjelaskan bahwa accelerate skill adalah bla-bla-bla, cuma lingkungan saya variatif. Nah, itu juga sebagai challenge. Nah, nanti ini ada beberapa langkah yang sebenarnya saya pengen kasih lihat juga ke teman-teman ya, sedikit sedikit langkah-langkahnya. Jadi teman-teman ini perhatikan aja sekilas, karena nanti saya akan kasih lihat juga ya 5 menit lagi lah gitu ya 5 menit. Terus saya kasih lihat sedikit code-nya gitu ya, buat teman-teman coba mengenal itu gitu ya. Kalau untuk mendalami nanti silakan aja file ini ataupun nanti file code-nya bisa saya kasih. Untuk buat chatbot yang mungkin sekarang lagi ngetrend gitu ya, chatbot sederhana, teman-teman harus punya apa aja sih? Pertama setup environment-nya dulu, yaitu Python. Teman-teman bebas gunain Google Colab atau hal penting memumpuni gitu ya. Terus yang kedua, prepare library-nya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus define your konteks. Konteks di sini adalah materi yang akan dipelajari si chatbot. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tentang accelerate school nih, ya udah kasih aja PDF atau TXT atau apa itu file bisa URL web tentang si accelerate school itu yang nanti akan dipelajari sama si chatbot. Terus yang terakhir adalah language modelnya juga ada juga template gitu. Language modelnya mau pakai apa? Karena banyak ya language model sekarang. Facebook ngeluarin, Panahi ngeluarin, Google ngeluarin dan lain sebagainya. Terus template-nya mau seperti apa? Buat sini kan saya teman-teman bisa lihat di sini. Selalu ramah dan persuasif, gunakan emoticon bila diperlukan, dan seterusnya. Dan itu untuk kesehatan kayak semacam jadi pro engineer lah. Gitu. Nah, mungkin untuk materinya sekian sih dari saya. Selanjutnya mungkin saya coba lakuin untuk code-nya. Kalau teman-teman sedikit mau lihat nih, ada sedikit demo. Ya, saya stop share dulu. Nah, untuk code-nya sendiri, ini nanti teman-teman kalau misalkan emang mau bisa aja nanti diberikan dan teman-teman bisa coba sendiri ya Google Colab. Jadi teman-teman pakai aja tuh Google Colab karena gratis. Dan saya yakin teman-teman di sini semua punya email Google kan, Gmail kan, pasti punya kan. Nah itu pakai itu aja udah bisa gitu. Oke. Nah, 5 menit lagi ya. Pertama di sini teman-teman nanti mungkin detailnya ya teman-teman kan tadi di depan juga udah dijelasin bahwa ada MSIB gitu ya di Celered dan juga cukup bagus juga gitu ya Celered itu buka di bidang AI juga jadi teman-teman bisa dalam juga di bidang
AI gitu ya, ataupun data science gitu ya. Eh, dan di dalamnya itu juga pasti nanti banyak berkenaan juga dengan metode-metode yang ada sekarang gitu ya. Dan lebih bagus juga nanti mudah-mudahan juga bisa dalami juga teman-teman di Python ya. Jadi pasti ketemu juga nih dengan hal-hal seperti itu pakai OLED atau pakai Python di lokal gitu. Tapi yang jelas tadi ya, seperti kalau kayak di slide gitu ya. Siapin dulu Python-nya, dan pakai OLED, siapin dulu library-nya, dan segala macam. Ini nggak saya running lagi ya, karena makan waktu juga nungguinnya. Terus yang kedua, import library. Ini eh, detailnya untuk bisa coba-coba dulu, bisa perkenalkan dulu aja, gitu ya. Bisa dicoba nanti. Terus prepare-nya. Nah, di sini ada poin. Kan tadi slide ada yang saya sebutkan choose your language model gitu. Nah, language model itu banyak. Gini, di sini saya pakai yang free, teman-teman bisa cari di Hugging Face, ya. Cari aja di Hugging Face. Nah, di sini namanya Zapier. Zapier 7 beta, 7 beta alpha shaded gitu. Nah, ini mana Pak modelnya? Kita bisa ambil dari situ, di open source. Tapi jangan lupa runtime-nya di sini juga pakai yang GPU ya. Di chain runtime type, terus yang kiri yang GPU. Nah, terus di load, dan kita udah pilih language modelnya, terus kita load. Ya, ini juga ada proses downloadnya dulu, dan kita narik modelnya dari si Hugging kan. Nah, terus saya coba konteksnya atau materi yang akan dipelajari sama chatbot itu dari URL gitu. Nah, saya di sini pakai Wikipedia tentang apa sih yang dimaksud dengan large language model. Maka dari sini bahasanya bahasa Inggris, sehingga nanti saya di bawah ini kan dia masih ya semacam script lah, web itu isinya apa teksnya. Nah, makanya di bawah sini teman-teman bisa gunakan template gitu. Nah, di sini saya pakai bahasa Inggris karena mungkin konteks di web Wikipedia kan bahasa Inggris ini. Give comprehensive, concise answer, ya, berikan jawaban komprehensif dan padat. Jangan jawab keyword selain keyword dari pertanyaan-pertanyaan di luar konteks large language model gitu. Itu yang saya suruh ke prompt yang saya suruh ke chatbot saya. Nah, ketika saya tes, ya, saya tes ini fungsinya aja. What is large language model? Dan ini bisa dijawab gitu. Large language model adalah so, type of artificial intelligence system that use machine learning algorithm and amount of text data dan segala macamnya. Nah, jawabannya gue udah cukup relevan sih menurut saya, gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa coba aja, dijalankan di kolek masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin dari saya sih itu aja yang bisa disampaikan. Jadi eh, kalau saya bisa overview ya pertama ya, sekarang kalau kita ngomongin lagi itu yang lagi ngetrend itu paling banyak adalah generative AI. Dan teman-teman saya harap nggak ketinggalan di teknologi yang kita sekarang. Karena itu kalau teman-teman yang bicara entah akademis, riset dan segala macam bahkan sampai dengan eh, pekerjaan gitu ya, opportunity pekerjaan nantinya itu akan sangat menjanjikan buat teman-teman lulusan teknologi. Terus yang kedua, tidak cuma mengenal konsepnya, tapi teman-teman juga coba di teknikalnya juga, gitu. Jadi jangan cuma bisa konsepnya aja, tapi tetap juga harus bisa proving. Ya, apalagi kalau misalkan ke arah pekerjaan gitu ya nantinya, terjun di industri, teman-teman juga proving bahwa ngerti konsep, tapi tetap memang bisa membuat hal tersebut. Kayak gitu, kira-kira. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Angga. Oke, terima kasih Mas Di. Wah, lumayan ini ya, apa namanya? eh kita kita kalau 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 ku dengar dari yang tadi Mas Di ceritain, kayaknya kita udah sangat beriringan sama si AI ini ya Mas Di ya. Jadi kayaknya akan bagus kalau kita tuh dan teman-teman bisa bisa mengikuti ini dengan baik juga ya Mas Di. Karena tadi saya sedikit mention apa eh, kalimatnya Mas Di yang bilang eh, akan jadi bagus banget kalau kita bisa ngikutin karena itu akan dapat banyak benefit buat kita juga kan ke depannya Mas Di dengan kita mengikuti AI ini. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas Endi tadi juga sharing sharing code-nya dan tadi juga dari yang Mas Endi sampaikan itu bahkan code itu bisa bisa
bisa banget kita coba dengan tools free ya. Kita cuma butuh Gmail, kita akses ke Google Colab, terus kita explore tadi di beberapa website kayak Hugging Face untuk ngetry modelnya, terus kita coba di Google Colab itu bahkan kita bisa ya walaupun kita nggak punya super komputer gitu ya Mas Andi ya. Itu. Ya, oke. Ini teman-teman kita akan buka sesi Q&A. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya ke Mas Andi, apapun boleh Mas Andi terkait Silakan, terkait silakan. generatif AI. Oke, jadi silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin mau mau ditanyakan ke Mas Andi terkait AI ataupun mungkin kalau data science juga boleh ya Mas Andi ya. Karena kan juga masih masih relate sedikit ke AI ya. Atau mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang mungkin nggak teknis, AI Hmm. coding atau data science gitu, mungkin kayak eh, sehari-harinya kalau AI itu kerjanya ngapain sih Kak gitu ya. Kalau full Oh, DX oke. itu sehari-harinya ngapain, kayak seputar role job-nya itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, Dan segala tuh macam teman-teman. bebas aja juga karena ya mungkin kayak teman-teman juga ya, saya dan Mas Angga dulu gitu ya, sebelum Hmm. terjun ke dunia data, kita juga kan selain sisi teknisnya kita juga belum tahu gitu ya Mas Angga. Ya, Eh, betul. kita juga nggak tahu kayak di dunia industri live-nya itu kita ngapain sih di Hmm. kantor sana nih, ngapain sih kita gitu. Mungkin Ya, ada juga teman-teman yang mungkin penasaran dengan hal ya. tersebut gitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin mungkin apa sambil mungkin buat nge-trigger teman-teman bertanya juga nih Mas Dendi, apa namanya? Tadi kan saya teman-teman kan saya cerita ya kalau saya tuh sama Mas Dendi tuh satu satu kampus, satu jurusan, satu kelas ya waktu itu pas zaman kuliah. Dan saya tahu banget kalau kalau kita itu nggak dapat uh, coding ya, coding pelajaran Tuh, ngoding ngoding dengan proper gitu di zaman kita waktu itu dulu kuliah gitu di saya sama Mas Sendi. Dan Mas Sendi sekarang kan teman-teman mungkin sangat sangat ini ya mungkin kalau kalau ngelihat tadi agak 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 kompleks segala macam. Sebenarnya kalau kalau yang saya tangkap sih bahkan Mas Sendi yang waktu itu nggak ada background programming pun bisa mengikuti dengan baik kan ya Mas Sendi ya untuk di industri ini si generatif AI gimana tuh Mas Sendi? betul. Ya, gitu. Mas Angga, jadi kalau di dulu sudah gitu ya, yang memang background bukan IT, kita nggak Hmm, bisa modif sama sekali gitu. Dan memang ya. harus mulai dari nol. Yang Hmm, pertama, ya teman-teman mungkin bisa pelajari sendiri juga gitu ya. Atau mungkin tetap bisa lihat dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, teman-teman, saya dan Mas Bima ini udah nge-step bahwa kita dulu dari nol banget coding gitu ya. Nggak ya. ngerti sama sekali, tapi kita bisa sekarang. Jadi coding itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk kita pelajari. Dan bahkan kalau menurut saya, coding itu sebenarnya bukan ilmu. Kalau menurut saya, coding itu keterampilan gitu. Jadi coding itu adalah sesuatu skill sebenarnya yang harus diasah. Karena itu bukan ilmu kayak matematik, kayak fisika yang ini. Itu menurut saya sih Ya. bukan. Karena itu keterampilan. Kenapa saya bisa bilang keterampilan? Karena bahasa pemrograman itu banyak banget kan, gitu. Hmm, Dan gimana cara orang bisa menyesuaikan dari satu program ke bahasa pemrograman lainnya, sampai ada yang orang-orang jago yang saya sekian banyak bahasa pemrograman. Karena dia mengasah keterampilannya, keterampilan hmm, coding gitu. Jadi makanya banyak orang bilang sebenarnya kan bukan science of coding kan, seperti hmm, bukan ilmu coding, tapi sense of coding, sense, S-E-N-S-E gitu ya, hmm. sense of coding gitu. Jadi kayak feeling-feeling codingnya itu harus dapat, nah itu dari keterampilan itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, di zaman-zaman saya dan Mas Angga lulus, itu juga belum terlalu terkenal media data sampai dengan sekarang. Hmm. Kayak data science, data analitik, metodenya itu belum belum banyak terkenal. Dan bahkan di jam misalnya kalau Mas Angga masih ngambil mata kuliah gitu ya, Hmm. kita nggak dapat kita pelajaran-pelajaran tentang yang berkenaan dengan itu gitu. Mungkin metodenya ada yang mirip karena kita kan dari matematik, mungkin hitungannya ada yang mirip gitu, Hmm. rumusnya dan segala macam. Tapi kita nggak tahu dengan rumus itu malah datanya gitu. Nah, itu juga bisa dipelajari lagi sendiri. Dan ini menurut saya bukan bukan ngada-ngada, bukan bohong-bohong, dan bukan pengaturan juga gitu ya. Betul. Menurut saya adalah hal yang bagus sekarang teman-teman diberikan suatu fasilitas gitu ya dari pemerintah, yaitu yang namanya MACB ini gitu ya, Hmm. atau kampus merdeka ini. Jadi teman-teman tuh bisa langsung dekat banget nih, dekat banget sama praktisi-praktisi yang ke industri gitu. Dan teman-teman bisa langsung kerja dari sana karena mereka itu benar-benar yang praktikal di sana gitu. Daripada jamnya
saya dan Mas Angga dulu kuliah gitu, kita nggak ada MSIB itu belum ada sama sekali gitu ya. Ya. Dan akhirnya ya itu tadi kita harus belajar sendiri. Dan AI dan saya itu harus belajar sendiri gitu ya. Ini yang ikut tadi komunitas gitu ya. Bahkan sekarang sebenarnya MSIB-nya udah ngadain komunitasnya juga ada lagi sendiri gitu ya kan. Nah kita dulu ya tidak semudah itu mendapatkan info, bahkan bukan akses ya, info pun ya mungkin terbatas gitu ya, belum banyak yang tahu komunitas ini itu gitu ya, dan segala macam kayak gitu. Jadi menurut saya sekarang teman-teman ada beberapa trigger fasilitas yang memang sudah jauh lebih bagus menurut saya gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan itu sehingga teman-teman harus ya kalau menurut saya sih harus lebih jago daripada saya dan juga Mas Angga gitu intinya. Nah, tuh guys, makasih Bang Mas Sendi, kerjaan saya diambil udah ngejelasin si MTB-nya. Oke, ini udah beberapa ada nih, Mas Sendi, ku bacain ya pertanyaan di kolom Boleh chat boleh. ya. Ini dari Bulan Suci, mau sharing-sharing sama kakaknya buat skripsi. Oh, mau sharing-sharing Bukan. sama kakaknya buat skripsi tuh, Di. Gimana, Di? Oke 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 Eh, oke. Mbak, Mbak apa? Mbak Bulan Suci, kalau Mbak Bulan ikut MFIB nih ya, misal apa namanya kan kan Mbak kan akan ada mentor dan teman-teman yang sama-sama join ya di kita gitu. Nah, Mbak bisa sharing-sharing pembuatan skripsi itu sama teman-teman yang sedang menjalankan juga gitu. Jadi coba aja ikut-ikut ke program kita. Kalau kalau ke Mas Sendi langsung boleh nggak tuh Mas Sendi? Gimana? Sip aja ya dulu ya. Silakan silakan silakan. Nah tuh Kalau boleh tuh. kalau saya sih kalau kalau di gini-gini kan jarang ya nampilin kontak gitu ya dan segala macam ya, teman-teman mungkin Hmm, bisa dari LinkedIn aja gitu ya, cari aja nama saya nah tuh. gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya silakan aja gitu. Karena biasanya walaupun nggak aktif ngeposting dan segala macam ya LinkedIn biasanya lebih sering saya buka sih gitu ya daripada media-media yang lain gitu. Ya, itu guys. Mas sendiri memang dari dulu kerjaannya sharing-sharing ilmu mulu di bagian ini. Jadi teman-teman boleh banget tuh. Tadi Mas sendiri juga udah ngebuka ininya kalau mau tanya-tanya di LinkedIn. Oke, ini aku lanjut ya, Mas Sendi ya. Ini dari ada Mas Syahmi, udah pernah mainan ini, bikin web stable diffusion lewat Google Colab. Jadi template itu promnya. Oh, pas tadi ini ya, pas tadi di Google Colab. Ada yang nanya itu di gimana? Oke. Eh, kalau oh, bikin web stable diffusion lewat Google Colab, bikin web stable diffusion. Ini kalau untuk saya kurang tahu nih ya. Kalau untuk bikin webnya saya nggak tahu. Tapi kalau untuk eh, bikin model kayak saya yang tadi pakai language model, oh teman-teman masukin kayak tadi ya, berikan jawaban yang komprehensif, berikan jawaban yang sopan, misalnya gitu ya, pakai bahasa baku, ya itu memang profit gitu. Jadi itu Hmm. salah satu promnya yang kita bisa bilang itu kasih template eh, chatbot gitu. Jadi kalau misalkan bisa aja ya kalau misalnya pakai dulu bahasa gaul, yang dua lu gitu misalnya. Pakai dua lu jawabnya terus pakai bahasa-bahasa gaul. Ya itu bisa aja sebenarnya. Nah itu sebenarnya Hmm. template kayak gitu. Ini kalau kita ngomonginnya chatbot yang tadi simple chatbot yang kayak saya buat tadi ya. Gitu. Tapi Hmm. kalau kita ngomonginnya yang lainnya saya juga kurang tahu nih kalau misalkan bikin coding web juga saya nggak bisa sebenarnya gitu ya. Ya. Nggak tahu. Hmm. Ya, benar. Kayaknya pertanyaannya ke itu Cindy, yang template itu apakah itu promnya gitu. Gitu. Iya. Semoga menjawab Eh, ya, Mas Syahmi. Kalau kalau nggak bisa coba juga sih di ChatGPT kan. ChatGPT langsung kalau untuk Hmm. free gitu. Coba kalian tanya sesuatu, tapi harus pertanyaan kalian tuh ketik aja dulu. Kamu coba jawab kamu sebagai chatbot yang punya bahasa gaul ya gitu. Coba-coba kayak gitu. Itu juga bisa sih harusnya works. Ya, itu Mas Syahmi. Semoga menjawab. Oke, ini lanjut dari Om Garox. Saya izin bertanya, apakah peraturan perlindungan data yang ada sudah cukup untuk menghadapi tantangan AI yang semakin berkembang? Dan bagaimana Oke, peran si AI ini dalam membantu perlindungan data dan privasi? oke, oke. Ini kebetulan saya kemarinan banget ya sempat coba dalami ini gitu. Karena sekarang kan teman tahu yang tadi saya bilang. Tadi saya pakai model Zapier gitu ya. Di Google Cloud saya pakai Zapier. Zapier itu model gratis open source dari Hugging Face gitu ya. Nah, sebenarnya ada model-model yang berbalik termasuk GPT.
kita harus subscribe akun OpenAI dulu kan di GPT itu, di ChatGPT itu. Baru kita bisa pakai modelnya ChatGPT yang nanti bisa tuning lah gitu. Pakai data yang dipakai. Nah, sedangkan sekarang kemarin itu ketika saya lihat-lihat sama share di ChatGPT itu, sekarang tuh karena ChatGPT atau OpenAI itu bekerja sama ya sama Microsoft kan, atau teman-teman tahu sekarang. Dia tuh ada dua. Pertama kita bisa subscribe lewat OpenAI-nya langsung. Ya kalau kita mau gunain model ChatGPT, ya kita ChatGPT 4, ChatGPT 35 Turbo dan segala macamnya. Atau yang kedua di Microsoft, itu kan untuk mesin learning-nya kan ada yang namanya Azure, benar nggak? Nah, Azure itu keluarkan service yang namanya Azure OpenAI. Nah ini kan sama aja sebenarnya. Kok tidak bisa ada dua kayak gitu? Nah, kalau saya dalami, entah sekarang kayaknya sih udah soft ya. Sekarang kayaknya udah soft. Tapi kemarin sempat ada isu ternyata. Kalau teman-teman coba cari-cari. Apa bid apa bedanya Azure OpenAI sama subscription OpenAI ChatGPT itu? Nah, katanya kalau data privacy itu lebih membantu sesuai dengan konsumen teman-teman nantinya subscribe gitu ya. Yang ada OpenAI-nya. So, makanya sih ada isu-isu katanya somehow mungkin saya nyari tentang self school atau produk lain gitu, tapi tiba-tiba nanya-nanya lebih dalam, ya, namanya juga sekarang ada prompt engineer ya, ada prompt engineer yang mungkin dia dive terus lebih dalam lagi akhirnya kok memang bisa menjawab hal-hal yang mungkin privacy ya gitu ya gitu. Katanya sih ada beberapa kejadian seperti itu di pertanyaan-pertanyaan prompting kayak gitu gitu. Nah tapi kenapa saya bilang sekarang kayaknya udah solve, karena saya baca-baca sekarang sepertinya dua-duanya ya, pakainya langsung dan juga Azure OpenAI itu kayaknya nggak ada disclaimer sekarang bahwa mereka udah ngamanin data kita, data itu tidak akan kelihatan oleh user lain. Kita input data apapun itu gitu ya sebagai chatbot pribadi kita, itu nggak akan kelihatan di user lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tidak akan dijadikan data training untuk GPT selanjutnya. Let's say GPT-5 itu tidak akan dijadikan data training apabila kita tidak mengizinkan, nggak beri perizinan. Terus yang ketiga, dan data dan data yang misalnya kita udah buat chatbot nih, gitu. Sebenarnya kita buat chatbot. Saya nanya ke chatbot. Ya, berarti kan ada input data dong, ada prompt dari saya dong ke chatbotnya Celered. Nah, prompt dari semua orang yang masuk ke chatbotnya Celered itu juga tidak akan dijadikan data train atau tidak akan kelihatan di orang-orang user-user lain yang subscribe itu. Gitu. Setahu saya sih sudah sampai segitu sekarang untuk keamanan data privacy-nya. Ini background dulu ya, belum jawab pertanyaan yang gini. Nah, sekarang untuk yang subscribe Azure OpenAI aja kita nggak bisa langsung subscribe bayar gitu. Kita harus izin segala macam yang gratis, kita tinjau dulu mereka review dulu apakah kita sudah layak untuk pakai service mereka gitu. Nah, baru nih jawabannya untuk pertanyaan ini adalah sudah siapkan ya kebijakan data privacy kita untuk menghadapi generatif atau API apapun itu ya yang sekarang canggih itu sebenarnya balik lagi ke restriksi ini ya kebijakannya gitu ya. Sejauh apa kebijakan itu dibentuk sehingga itu untuk tindakan-tindakan yang menyalahgunakan data privacy tersebut. Ya, itu balik lagi. Kalau misalkan tadi saya kasih contoh yang background tadi kan, kalau untuk di luar ya bahkan yang sekarang kelihatannya canggih banget aja tuh kayak GPT itu mereka udah mulai melakukan tindakan pencegahan ya terhadap penyalahgunaan tersebut. Ya. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa memastikan siapa atau mau itu tergantung balik lagi ya tergantung platform. Oke, semoga menjawab ya Om Garox ya. Jadi sebenarnya juga infra sekarang tuh di beberapa platform udah mendukung banget si privacy itu tadi juga yang dia.
Dan juga butuh peran dari pemerintahnya juga ya dalam mengatur seberapa jauh ini diatur gitu ya si Ya, generatif betul, AI betul. ini. Ya karena kan juga mengingat di Indonesia kan juga ada undang-undang perlindungan data pribadi itu juga harusnya pasti mempengaruhi si kebijakan-kebijakan tadi kan dia. Betul. Ya. Karena kadang-kadang ada beberapa instansi yang kayak gini. Bahkan untuk pakai service cloud pun gitu, dia tuh Hmm, milih. hmm. Contohnya, misalnya kayak ada instansi yang pakai service cloud apabila gitu ya, kita bisa pakai service cloud atau diperbolehkan pakai service cloud apabila dia udah punya data center di Indonesia, misalnya gitu. Ya betul. Gitu. Kadang-kadang Hmm. ada kebijakan-kebijakan gitu. Makanya sebenarnya jawabannya sih masih relatif gitu ya, tergantung kebijakan-kebijakan itu. Oke, terima kasih Mas Dindi. Semoga menjawab ya Om Garox. Oke, lanjut yang dia. Ini ada pertanyaan dari Tobias Don Bosco. Izin bertanya untuk belajar ke predictive modeling, spesialisasi accounting data, ataupun quantitative finance selain statistika dasar, apa harus mendalami lagi statistik secara independen ya Kak? Gitu. Soalnya dia masih ngulik-ngulik pengen nyoba dalamin statistika dengan data science. Mungkin kayak kaitannya erat si statistik sama data science kali mungkin bisa menjawab tuh dari pertanyaan tadi. Ini pertanyaan. Tobias Don Bosco. Oh, Tobias ya. Hmm. Oh, oke, 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 oke. Oke. Jadi sebenarnya gini, emang emang banyak perdebatan juga sih kalau untuk di pertanyaan seperti ini. Kayak banyak kita kalau saya sih karena ini ya kalau dari kita kalau data scientist itu biasanya kita nempel di bisnis ya atau perkembangan bisnis. Tapi kalau kita rolekan sebagai AI gitu ya, di suatu perusahaan, ini idealnya ya nggak selalu kayak gitu tapi ini kayak gitu. Kita nggak melihat banget ke tim bisnis tapi kita melihat ke tim produk gitu. Kita membangun fitur baru, kita membangun service baru dan segala macam yang didukung oleh AI gitu. Jadi mungkin beda untuk role mungkin bedanya. Terus yang kedua tentang skillnya gitu ya. Mungkin di sini kita lebih ngomongin tentang skillnya atau kekuasaan wawasannya gitu ya. Memang banyak perdebatan juga. Kalau ketika saya sebelumnya pernah jadi data scientist gitu ya, eh, apa ya produk yang saya pegang ini gitu ya, atau project yang saya pegang ini misalnya project e-commerce gitu. E-commerce itu kan banyak banget istilah, banyak banget bidang yang terkait dengan bisnis, seperti sales dan lain sebagainya. eh, Jangankan dari teman-teman gitu, dari kita sendiri aja dari dalam industri itu langsung bertanya-tanya juga. Ini saya eh, punya kemampuan statistikal dan matematik gitu. Tapi nggak ngerti mesin ya. Saya harus belajar lagi ya. Nah, sebenarnya jawabannya sih harus gitu ya. Mau nggak mau harus. Cuma nggak mesti sampai jago banget. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman gitu ya. Untuk Tobias juga mungkin gitu ya. eh, Boleh aja dalemin statistiknya, dalemin mapnya gitu dan segala macamnya memang dibutuhkan untuk menguasai predictive modeling gitu ya. Kalau kita ngomongnya predictive itu silakan aja. Tapi ya kalau emang teman-teman jago nggak masalah, nggak akan ada perdebatan gitu. Tapi kalau saya nggak ada jago pun ya nggak bisa. Yang penting dua hal, teman-teman tahu konsepnya yang secara garis besar. Nggak usah misalnya di dalam metode itu ada hitung turunan, ada hitung efisien dan segala macam. Nggak usah jago di situ misalnya gitu. Nggak usah harus bisa ngitung detail di kertas gitu ya. Tapi kertas teman-teman bisa ngitung apa yang jadi gitu nggak pasti kayak gitu. Satu teman-teman tahu konsepnya. Yang kedua teman-teman tahu cara gunain toolsnya gitu ya. Nah itu udah cukup menurut saya gitu. Jadi sekarang kan sebenarnya banyaknya tools ya di Python dan lain-lain kan memudahkan itu gitu. Jadi teman-teman nggak perlu tuh ngitung pakai kertas lagi yang harusnya ini apa dan segala macam. Ya, itu kita tahu konsepnya, kita tahu seenggaknya ketika pakai tools itu ini udah bener apa belum nih jalannya, kayak gitu. Udah bener apa belum jalannya, ya teman ya jadi sebenarnya effortless gitu ya. Tapi yang penting belajar aja, kan gitu. Nah, kebalikannya juga kalau kita yang di industri, kayak tadi pengalaman saya gitu ya. eh, Belajar belajar aja di awal bahkan nggak jaga sama sekali nggak apa-apa tentang bisnis gitu kalau kalau saya gitu ya. Nah karena kalau kita di
itu nanti bisa belajar by experience gitu, belajar dari pengalamannya gitu kan. Yang nanti akan melekat atau belajar dengan sendirinya karena kita dari proyek itu kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah itu guys. Jadi konsep itu penting banget ya, teman-teman. Itu saya sepakat banget sih terkait terkait untuk setiap hal yang kalian pelajari, kalian dalam itu, kalian tuh wajib banget tahu konsepnya gitu. Jadi dari konsep tuh bahkan bisa kemana-mana yang dia kita bisa ngembangin, ngembangin hal tersebut, kita kita bisa memperdalami hal tersebut dan belajar, tetap belajar itu jadi kunci untuk kita ya berkembang gitu di field apapun yang dia bahkan ya. Tuh. Ya, itu teman-teman. Oke, lanjut Andy ya. Itu semoga menjawab Mas Tobias. Oke, lanjut. Nah, ini ada, oh ini bulan suci masih deskripsi-deskripsi nih, Di. Jadi nanya untuk penulisan skripsi, metode dan algoritma apa yang paling baik digunakan untuk membuat aplikasi atau model ya mungkin ya. Oke. Monggo, Andi. Sebenarnya ini saya jawabnya general ya, karena ini sebenarnya bukan skripsi aja gitu ya. Karena kita di use case apapun, bukan cuma skripsi, tapi mungkin use case juga di industri, atau mungkin use case juga di produk, apapun itu tetap kerja. Yang namanya buat model, itu kita sebenarnya cuma nggak tahu model apa yang paling bagus yang bisa kita pakai untuk tugas kita gitu ya, atau use case kita, atau problem kita. Itu kita nggak tahu. Emang itu yang harus kita cari gitu ya. Paling sebenarnya apa. Jadi emang ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama, kita pastikan datanya itu bagus, representatif data quality ya, kita ngomong data quality sangat bagus. Yang kedua, prosesinya juga harus benar gitu. Cara ngeluarin teks gimana, cara bergambar gimana, itu berpengaruh juga. Terus yang ketiga baru, kalau untuk kita melakukan dengan benar, ketika baru kita ngomongin model, model apa nih yang cocok kita pakai gitu. Makanya biasanya untuk ngomongin model ya, saya pun kalau lagi mau suatu data itu nggak cuma coba satu model aja gitu, coba banyak model. Tapi kalau nggak punya waktu ya minimal beberapa model lah kamu coba gitu kan. Nanti dari hasil tersebut mana yang bagus. Jadi kita jangan stand threshold di modelnya, di beberapa modelnya jangan. Tapi kita stand thresholdnya misalnya saya udah cukup puas atau saya udah terhitung sukses kalau saya udah, let's say kita punya klasifikasi ini. Kalau saya udah mampu atau mencapai akurasi 90% gitu misalnya. Misalnya. Nah, jadi pakai model apa? Kalau memang belum 90% kita bilang itu udah model yang layak gitu. Ya, let's say saat kita mau coba 3 model, model A, B, C, gitu ya. Kita coba 3 model A, B, dan C. Kalau ada lebih dari satu model yang B dan C, kita pilih aja yang paling tinggi gitu. Misalnya A 95, B 93, C 80. Ya udah C, otomatis kita singkirkan ya, tereliminasi kan. Nah, tinggal A sama B. Ternyata yang lebih tinggi A, A 95, B 93. Ya udah kita pilihnya ya. Misalnya kayak gitu. Jadi memang eh, penentuan model itu cukup sulit juga gitu. Karena memang itu yang harus kita cari. Tapi untuk mencapai hasil yang bagus, bukan sekali lagi ya, model itu ditentukan bukan dari awal, tapi by eksperimen. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bukan untuk mencapai hasil yang bagus, bagi model yang kita lakukan. Tapi dari depan prosesnya itu juga harus bagus. Kayak gitu. Oke, itu ya Mbak Bulan ya. Semoga semoga mencerahkan ya dalam 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 proses apa namanya pembuatan skripsi itu juga udah banyak tuh yang nyemangatin Mbak sama sharing-sharing itu. Oke, ini lanjut ya dia. Ini kayaknya tinggal satu pertanyaan lagi dan mengingat juga udah di 23.4. Kayaknya ini bisa nih jadi pertanyaan terakhir kita nih Mas Dia. Jadi izin bertanya bagaimana cara kita menentukan algoritma program yang akan kita buat. Kebetulan Risa lagi coba belajar bikin program kepribadian walaupun beda dengan jurusan kuliah, namun ingin mencoba membuat program AI-nya. Kasih. Oke. Gimana Mas Dia? Nah ini lagi-lagi ya, ini bukan cuma prabowo kuliah gitu ya, tapi prabowo tindak juga gitu ya. Bagaimana kita ada sesuatu apa ya, fokus yang memang beda dengan background kita gitu. Kayak mungkin tadi di sini ada Indonesia gitu ya, yang pengen membuat suatu proyek yang beda dengan jurusan kuliahnya gitu. Memang sering terjadi kayak gitu di beberapa negara sebenarnya terjadi entah jadi tidak saintis, entah jadi AI engineer dan segala macam. Ada yang dari jurusan finance, ada yang dari jurusan
akuntansi, ekonomi, bisnis, bahkan kayak model-model fisika, kimia, kayak gitu-gitu juga ada kayak gitu. Jadi dan mereka berpikir jurusan. Kenapa? Karena ilmu data itu gitu ya, itu bisa meresapi, bisa mencakup dan semua jurusan. Gitu. Jadi yang pertama mungkin masukan dari saya. Pertama jangan khawatir kalau kamu memang nyebrang lintas jurusan itu jangan khawatir karena oke kita berdarah-darah gitu ya pelajarin lagi MTK kita berdarah-darah yang pelajarin statistik tapi jangan lupa kamu akan punya satu kekuatan atau satu kelebihan dibandingkan yang lain contohnya misalnya kalau saya dari bidang finance terus saya belajar lagi tentang data science gitu. Oke mungkin saya ketinggalan ilmu data science ya dari orang-orang yang memang di bidang FTK atau computer science gitu kan. Nah, tapi ketika saya udah mulai di data science, saya punya keunggulan dari mereka, yaitu di bidang finance ya. Jadi kalau ada suatu case khusus tentang finance, credit scoring atau apa itu, ya saya lebih jauh dari mereka. Karena pikiran saya dari situ, jadi udah tahu seluruh. Nah, yang pertama motivasinya dulu dari situ. Oke, kamu lagi belajar ilmu datanya nih, gitu kan. Ilmu datanya. Tapi jangan lupa itu jangan menjadikan suatu beban dari oponnya. Tapi jadikan itu sebagai suatu pelajaran yang nantinya kamu akan ini punya nilai gitu dibandingkan dengan teman-teman yang sudah dari bidang kamu. Terus yang kedua, penentuan sampai dengan coba-coba nih buat aplikasi pakai algoritma apa gitu ya untuk membuat solusinya gitu ya. Itu memang sebenarnya perlu eksperimen dulu. Gitu. Pertama harus lihat data apa yang lagi diolah, bidang apa yang lagi diolah gitu. Terus tujuannya apa? Karena di data science, di ilmu data sendiri ya, nggak pakai AI, machine learning dan segala macamnya ya, itu harus tahu tujuannya dulu. Apakah klasifikasi, apakah regresi ya, prediktif nilai gitu ya, prediksi nilai, ataupun forecasting gitu ya, atau generatif AI gitu ya. Nah, itu kan banyak juga tuh bidangnya. Harus tahu tujuannya dulu juga. Baru nanti kita bisa menentukan algoritma kayak gitu dan terakhir sih kalau untuk eksekusinya kita memilihnya tools kita memilihnya eksekusi programming dan segala macam sih kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Di. Semoga menjawab Mbak Risha ya. Jadi itu saya suka banget sih apa namanya tadi yang statementnya Mas Di terkait itu kayak kayak ini ya, kayak mindsetnya diubah ya, yang dia. Jadi kayak Tuh. teman-teman yang non IT, bukan non IT ya, maksudnya teman-teman yang memang memang nggak ada pas di jurusannya itu teman-teman nggak diajarin programming, nggak diajarin matematik, nggak diajarin statistik, tapi teman-teman pun punya bekal ilmu tuh yang bahkan setahu saya sebaca saya tuh kalau orang-orang data scientist misal di healthcare gitu misalkan dia harus klasifikasi sel kanker mereka tuh nggak bisa mereka tuh butuh nempel sama orang yang ngerti hal tersebut yang dia untuk memastikan Betul. model mereka benar kan. Mulai dari minta data ya kasarnya ya, minta datanya konsultasikan detail-detail datanya dan segala macam itu pasti sama dokter di rumah sakitnya Ya, gitu. betul. Nah, jadi kan kayak kayak misalkan si orang yang ngerti terkait kanker tersebut belajar si AI-nya, maksudnya belajar modelingnya itu kan dia pasti akan lebih 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 ini ya, lebih punya benefit di hal tersebut ya dibanding yang memang Tuh. dia bisa modeling, bisa matematik, bisa statistik dan lain-lain kan Mas Dia. Ini nggak masalah kan ini kan. Dan apa tadi dari statement tersebut kan berarti bisa bisa disimpulkan gitu teman-teman untuk teman-teman yang non IT nih ya, atau teman-teman yang memang nggak diajarin ngoding, matematik dan lain-lain itu teman-teman bisa banget ikutan di industri ini, di field ini gitu. Dan buktinya banyak banget teman-teman saya juga teman-teman Mas Sendi kayaknya juga yang bahkan jurusannya kayak ekonomi, sosium yang gitu-gitu tuh berhasil loh guys teman-teman di industri ini. Jadi tadi pesannya Mas Sendi saya quotes banget ya jangan khawatir kalau memang teman-teman tuh mau memulai di bidang AI ini atau di bidang data-data ini dan salah satunya juga bisa ikutan program tetap iklan programnya Nah, tuh, Accelerates ya di nah, tuh gimana tuh Mas FRDB Angga kita. di MSBS ini kan kira-kira buat teman-teman dari luar bidang computer science gitu, let's say, mau tapi Ya, mau ikutan AI atau bidang data-data ini bisa nggak Mas ya. Angga? Nah, makasih loh pertanyaannya. Bagus nih dipancing. jadi jadi teman-teman yang kalau misalkan tadi ya yang nggak ada background tersebut mau mau join di kita itu
kita terbuka banget untuk seluruh jurusan teman-teman karena memang kita ngajarinnya dari basic banget, dari benar-benar basic teman-teman, karena kan memang program ini panjang ya 4,5 bulan. Jadi kita memang mengajarkan teman-teman dari basic gitu untuk yang non IT pun, jadi nggak harus khawatir gitu teman-teman akan ketinggalan, karena memang kita start dari basic sampai nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya lewat lewat final project yang bisa jadi portfolio teman-teman nanti setelah setelah kampus Merdeka ini selesai gitu. Jadi kalau teman-teman memang berminat, kita juga buka kelas AI gitu di di Celereds, dan kelas data science, data engineer, dan beberapa kelas yang tadi sudah di-share di awal dan nanti akan di-share juga. Itu boleh banget teman-teman join di kita sih untuk bisa lebih mendalami gitu. Terima kasih loh Mas Dia pertanyaannya. Ya, oke. Ini teman-teman mungkin tadi ada yang nanya-nanya absen juga ya, karena berhubung juga sudah di 24/1 ini, saya juga share screen ini. Apa teman-teman silahkan kalau mau absen uh, barcode untuk absensi webinar hari ini. Mungkin Mimin juga boleh di-share link absensinya di kolom chat. Ya, sambil sambil menunggu di mungkin apa namanya ada ini nggak di ada pesan atau apa gitu untuk teman-teman mahasiswa nih yang ada di sesi webinar ini, untuk makin mempercaya, untuk makin apa ya, makin makin membuat mereka percaya diri kalau mereka tuh bisa gitu di industri. Kalau kalau AI itu sebenarnya nggak sesusah yang mereka bayangkan, asalkan mereka belajar atau dan lain-lain gitu. Bang Gondi, coba. Dan closing statement aja kali. Ya boleh sekalian Eh, closing statement. Jadi pertama sekarang ini yang saya di kampus itu pasti berkenaan dengan yang namanya minimal data analisis. Tapi mungkin lebih jauhnya lagi bisa aja ke customer dan segala macam ya, atau bahkan sampai AI. Apapun gitu. Karena tadi yang tadi ngomongin sama Mas Angga tadi itu juga gitu ya. Ya bisa aja kalau kita teliti sesuatu boleh bidang data science, tapi tentang healthcare kita harus ya, dokteran gitu kan. Nah itu juga terjadi memang di salah satu tempat saya yang memang ternyata ya di kelas tersebut ada loh dokter yang S3 ya di salah satu topik penelitian dokter tersebut itu ngambil bimbingan ke Fakultas Computer Science gitu ke jurusan Computer Science. Kenapa? Karena dia pengen meneliti suatu penyakit atau suatu apa ya suatu medical malah gitu ya. Tapi dari sisi akhir itu memang terjadi banget saat ini. Gitu. Jadi mungkin teman-teman mata lebihnya dari itu aja. Gitu. Itu memang terjadi. Atau contoh yang sudah di depan mata kalian, saya dan Mas Angga. Yang akhirnya kita bukan memang bidang data, tapi berkecimpung di bidang data, dan ternyata bisa. Gitu. Jadi itu sekali lagi menurut saya bidang data ini yang perlu teman-teman tanamkan di bidang data ini menerima semua jurusan. Itu yang perlu teman-teman ini ya, tanamkan di bidang data. Dan di bidang data ini sebenarnya teman-teman bisa ikuti. Gitu. Ya, contohnya saya dan Mas Angga dari luar bidang data bisa improve di bidang data misalnya kayak gitu. Ya, itu sangat bisa terlibat. Gitu. Contoh salah satu itu. Nah, yang kedua, teman-teman ya bisa dapat, pastikan teman-teman ya oke ya. Ketika saya udah ada motivasinya, terus saya bisa dapat ilmunya dari mana ya, atau skillnya dari mana, kayak gitu kan. Nah, kalau saran saya kan, ini sedikit tips and trick. Yang pertama, manfaatkan segala fasilitas. Salah satunya MSCD. Ini kan fasilitas dari internasional bus gitu kan, dan kampus. Terus kita ada berbagai MSCD seperti ini. Itu benar-benar manfaatin. Dan untuk mencari ya mungkin bahkan skripsi tadi ini ya. Karena tidak kalau memang saluran ada tidak lain, pakai ya oh iya coba cari proyek akhir yang sekiranya agak mirip lah topiknya sama topik skripsi kalian. Ya let's say minimal kalau sama-sama klasifikasi ya oke lah. Wah, ini terjadi udah dapat sense. Wah, malah data klasifikasi dulu nih. Terus mungkin sedikit trik ya. Nah, pertama cari ilmu di tempat yang gratis gitu. Ini cari ilmunya gratis gitu. Terus yang kedua teman-teman cari ilmu bisa lewat media online. Sekarang pun udah banyak banget video GitHub yang gratis tuh.
ya macam-macam toward data science, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh teman baca semuanya lah. Gitu. Cari sesuatu yang referralnya ke situ. Itu udah banyak banget tulisan-tulisan bagus. Bahkan saya pun gitu ya, di industri, kalau misalnya saya lagi nyari hal-hal yang baru, atau hal-hal yang kerja seorang teknik-teknik yang bagus, masih sering baca itu. Gitu. Jadi, yang penting teman-teman jangan malas aja, rajin-rajin aja. Terus yang ketiga tuh, cari ekosistem environment dan segala macam yang bisa mendukung. Nah, salah satunya mungkin kalau saya relate kan ya yang tadi dibilang Mas Ahmad, salah satunya community gitu. Jujur saya di awal karir saya yang nggak mengerti sama sekali tentang data science ini ataupun AI itu hal yang menolong saya adalah saya menemukan community dan nyarinya yang free gitu. Tenang aja sekarang itu banyak banget community yang free. Oh, dan ya mungkin salah satunya Celery tadi, Celery itu ada bayarnya nggak Mas Andra kalau mau ikut community-nya? Enggak, Mbak Sendi, enggak. Nah, itu Hmm. salah satu. Menurut saya salah satu wadah yang bagus gitu menurut saya gitu. Apalagi ya, saya juga tahu ya pengalaman dari lulus kuliah dan segala macam ya kayak teman-teman gitu ya. Isi kantongnya masih kantong mahasiswa lah gitu pasarnya. Jadi kita dalam tanda kutip nggak semuanya akan mau kita disuruh belajar sekian, ya, sekian gitu kan. Nah itu makanya carilah community free atau istilahnya sekarang community non profit lah. Jadi mungkin tiga hal itu ya tetap bisa manfaatkan ya untuk teman-teman menggali yang banyak-banyaknya. Pertama fasilitas-fasilitas yang bisa teman manfaatkan. Terus yang kedua media baca ya video, GitHub dan lain sebagainya. Terus yang ketiga komunitas gitu. Karena di situ teman bisa berkembang dengan tiga hal tersebut kayak gitu. Mungkin di luar itu masih banyak lagi ya mungkin course-course online dan segala macam gitu ya. Tapi itu kan tentatif ya, dan kebetulan teman dan gantung ya kondisi masing-masing lah gitu. Karena kadang-kadang course itu ada yang bayar, ada yang silahkan aja gitu. Tapi sebenarnya teman-teman manfaatkan dua aja gratis-gratis ini. Mantap banget. Terima kasih loh Mas Sendi atas atas closing statement-nya dan itu menutup acara webinar kita hari ini teman-teman. Sekali lagi makasih banyak Mas Sendi sudah mau sharing-sharing terkait tadi materi generatif AI, terus pengalamannya juga, terus ngasih beberapa masukannya buat kita dan buat teman-teman semua supaya bisa mungkin diterapkan dan dapat insight dari webinar ini teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar Seller Reds hari ini. Maaf juga kalau ada kekurangan tadi juga ternyata QR bukan ke ini ya, kesalahan teknis teman-teman, maaf. Jadi itu aja mungkin yang bisa kami bawakan, Seller Reds bawakan. Makasih Mas Di. Semoga masih mau main ke Seller Reds lagi sharing-sharing sama teman-teman kuliah lainnya. Teman-teman, saya juga sebagai moderator, mohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan. Terima kasih. Saya tutup teman-teman webinar pada malam hari ini dan selamat beristirahat semua. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih tuh Kak Fikri. Oke, thank you. Ya, thank you, Indi. Terima kasih, Oke ya teman-teman semua.